Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tri. Oke, teman-teman, kali ini saya perjalanan pulang habis main dari rumah teman-teman. Ya, sampai lupa waktu ya. Tadi rencananya cuma mau main bentar-bentar aja. Ngobrol-ngobrol keasikan malah sore. Ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Ya kayak gini ya, namanya main itu sebenarnya nggak perlu ke tempat-tempat yang wow untuk bertamasa atau ke apa. Main ke rumah teman itu sebenarnya sudah cukup, teman-teman. Karena apa ya, kita main ke rumah teman itu kan silaturahmi ya. Yang namanya silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan juga bisa melancarkan rezeki, teman-teman. Itu kata Pak Ustadz ya, bukan kata saya ya. Jadi gimana ya, kita main itu jangan melulu ke tempat wisata. Teman-teman yang sudah lama tidak kita kunjungi harus kita kunjungi, teman-teman. Bagaimana keadaannya, sehat atau enggak, itu kita harus kunjungi biar ikatan antara kita bersama teman-temannya itu tetap harmonis, teman-teman. Tetap berjalan dengan baik ya. Karena apa ya, karena kita ini kan semuanya hidup membutuhkan teman, entah itu teman dekat ataupun teman yang agak jauh ataupun teman apa ya, teman tapi mesra juga. Enggak, kalau yang terakhir jangan ya, itu dosa, teman-teman. Jadi gitu, teman-teman, kita harus apa ya, harus menyempatkan waktu untuk silaturahmi, teman-teman. Biar apa ya, biar hubungan kita dan teman-teman kita tidak terputus, begitu ya. Sebenarnya kalau saya sih, kalau memanfaatkan waktu luang seperti ini itu ya dengan dolan seperti ini, teman-teman. Dolan atau main ya, bahasa Indonesia nih ya. Karena main ke tempat wisata itu saya jarang-jarang ya, karena saya setiap harinya kerja. Terus saya juga apa ya, di rumah itu punya anak istri, jadi nggak mungkin yang namanya istilah dolan ke tempat wisata itu sendirian, itu nggak mungkin, teman-teman. Ramen tolo ini bahasa Indonesia ini apa ya, nggak tega. Nggak tega karena apa, masa kita senang-senang sendiri, anak istri itu cuma di rumah bengong, kan kita nggak tega, teman-teman. Jadi ya solusi terbaik main dolan ke rumah temen. Nah itu, kalau itu kan nggak masalah ya. Yang penting kita tidak melupakan kewajiban kita. Kita sehabis kerja ada waktu luang ya, kita main sebentar, teman-teman, biar semuanya bisa apa ya, tercakupi. Yo kerja, yo dolan, yo serawung, ngono lho. Dadine tidak pincang. Begitu, teman-teman. Kali ini saya di jalan Solo Semarang ya, seperti ini. Waktu menjelang sore, teman-teman. Ya sudah sore ya, ini udah jam berapa ini, jam 5 lebih ini, teman-teman. Sedangkan saya ini perjalanan mau ke lereng Merapi sana, karena rumah saya di lereng Merapi. Jadi gimana ya, saya lewat sini waktu sore-sore gini, jadi teringat dulu, teman-teman. Jadi teringat dulu waktu kejadian pas erupsi Merapi ya, tahun 2010. Saya dulu ya waktunya mungkin hampir sama dengan waktu saat ini ya. Mungkin itu juga jam 5-an, teman-teman. Saya itu kebetulan dari Kartosuro itu sama teman saya itu sedang membeli perabotan yang mau digunakan untuk anak-anak di rumah saya. Itu mau ada hajat. Saya mencari persyaratannya sampai ke Kartosuro, sampai ya jam segini ini, sampai sini sekiranya jam segini ini. Lah pas kejadian itu juga pas erupsi ya, teman-teman. Jadi saya sampai di Boyolali kota ya, sampai di sini ini, itu saya sudah melihat kepulan asap di pucuk Merapi, teman-teman. Kan
terlihat ya kalau dari sini sebentar, kalau dari sini belum kelihatan, tapi nanti sebelah agak ke depan dikit, ke barat dikit, nanti ada terlihat teman-teman dengan jelas Puncak Merapi terlihat. Jadi pas waktu itu tuh kepulannya sangat besar teman-teman, seakan-akan apa ya, mau jatuh ke arah timur. Karena apa ya, karena memang itu sangat kepulan sangat besar, semua sudah terpayungi. Kayak kalau dari jauh itu saya takut teman-teman, seakan-akan hari itu memang hari terakhir, apa ya, hari terakhir kehidupan di daerah saya seperti itu. Tapi itu cuma seakan-akan ya, karena saking takutnya. Tapi ternyata ya alhamdulillahnya tidak teman-teman, karena di desa saya itu sudah mau diungsikan. Jadi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan itu, dari BMKG dan dari pemerintah daerah itu sudah tanggap dan siap siaga untuk mengantisipasi semua itu teman-teman. Saya nekat pulang, ceritanya itu nekat pulang karena saya tetap ingat saya di rumah itu ada keluarga, dan saya juga harus tahu bagaimana keadaannya. Sedangkan orang tua saya itu dulu tidak ada yang bisa menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah di situ saya kan takut, saya langsung gas tancap balik. Saya nggak mikir apa-apa lagi, kejadian apa-apa saya nggak peduli, pokoknya saya mau gas tancap balik. Sampai di tengah jalan itu, wah, keadaan sudah nggak terkontrol teman-teman. Ya gimana ya, namanya bencana seperti itu kan semua pasti bingung. Emang semua sudah dievakuasi dari pihak-pihak BM apa itu yang namanya itu tim SAR, dari tentara pun turun teman-teman, dan itu menyisir dari desa-desa itu hanya untuk evakuasi semua warga di lereng Merapi sampai radius 7 km pada waktu itu teman-teman. Karena daerah saya itu berapa ya, itu sekitar 6 sampai 7 km radiusnya dari puncak teman-teman. Jadi memang itu harus disterilkan. Saat perjalanan pulang itu saya juga nggak kepikiran betapa riuhnya, betapa apa ya, mencekamnya saat perjalanan pulang itu, karena banyak sekali orang yang berkendaraan, entah itu roda 2, roda 4, bahkan ada yang berlari teman-teman, membawa apa ya, membawa bekal yang mereka punya saat itu dan yang dia dapat saat itu, karena saking takutnya melihat kondisi gunung seperti itu teman-teman. Jadi di jalan itu saya juga merasa apa ya, juga merasa takut juga sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, wong orang tua saya juga di rumah semuanya, saya juga mau tidak mau harus berani. Akhirnya saya pulang. Sampai di rumah ternyata orang tua saya masih berdiam di rumah teman-teman, sambil menunggu apa ya, komando dari masyarakat. Karena saat itu desa itu riuh dengan pengumuman di musola, di masjid, semuanya disiarkan, istilahnya suruh siap siaga untuk cepat meninggalkan lokasi begitu teman-teman. Itu menjadi masa-masa yang sangat menegangkan, yang saya ingat saat saya melewati jalan ini di sore seperti ini dan melihat puncak Merapi yang sangat jelas. Saya langsung kepikiran seperti itu teman-teman. Ya semoga saja itu menjadi yang terakhir ya, karena apa ya, namanya bencana seperti itu kan tidak ada yang mengharapkan teman-teman. Tapi ya wallahu alam, karena itu kan kuasa Tuhan ya. Nah kita selaku hambanya ya hanya bisa berdoa dan berharap yang baik-baik begitu ya teman-teman. Dulunya jalan ini belum selebar ini ya. Sekarang ini kan udah diperlebar, udah bagus ini jalannya, udah diperlebar, terus penerangan kiri kanan udah bagus. Kalau dulu belum seperti ini teman-teman. Jadi masih lampu penerangan cuma lampu milik warga semua. Jadi belum ada itu yang namanya lampu apa itu, lampu jalanan itu belum ada teman-teman. Jadi ya bisa terbayangkan lah seperti apa kondisinya. Ya semoga ini bisa jadi cerita nanti buat anak cucu, bahwasanya
saya dulu juga pernah mengalami yang namanya ketakutan semacam itu ya teman-teman. Oke, saya kira sampai di sini vlog saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.